warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam merdeka belajar. Pembelajaran bermakna. Halo Bapak dan Ibu, rekan-rekan pendidik hebat. Saya Fitriyanti dari SDN Pondok Labu 14 pagi. Di tengah keberagaman kekayaan alam Indonesia, tantangan terbesar kita bukan hanya mengajarkan apa yang ada di bumi pertiwi, tetapi bagaimana menumbuhkan tanggung jawab untuk menjaganya sejak dini. Hari ini saya akan membagikan praktik baik pembelajaran IPAS yang terintegrasi dengan pembelajaran kodik dan pendidikan karakter untuk membekali siswa saya menjadi penjaga harta karun Nusantara di masa depan. Sebuah dedikasi untuk menginspirasi generasi. Selamat menyaksikan. Kegiatan kami awali dengan hikmat melalui doa bersama. Aktivitas ini bukan sekedar rutinitas, melainkan wujud penguatan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui momen ini, saya menanamkan kebiasaan proaktif kepada siswa, yaitu memulai setiap langkah dengan niat yang jernih dan rasa syukur. Rasa cinta tanah air senantiasa kami pupuk dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semangat nasionalisme ini menjadi fondasi penting bagi siswa untuk memahami bahwa setiap ilmu yang mereka pelajari, baik IPAS maupun teknologi, adalah cara mereka berkontribusi menjaga dan mengelola kekayaan alam Nusantara di masa depan. Berangkat dari tantangan rendahnya pemahaman kontekstual siswa terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan budaya Indonesia, saya menghadirkan inovasi Nusantara Code dengan tujuan mengubah pola pikir siswa dari sekedar penghafal menjadi pemecah masalah yang kritis. Petualangan belajar kami mulai dengan simulasi game edukatif, di mana siswa dapat mengeksplorasi informasi secara mandiri maupun berkelompok. Melalui kartu tantangan dalam game ini, siswa berperan sebagai penjelajah yang aktif, mencari tahu tentang keberagaman kekayaan alam Indonesia. Aktivitas ini dirancang untuk membangun kemandirian dan rasa ingin tahu siswa sejak awal pembelajaran. Permainan edukatif ini dimulai dengan melempar dadu untuk menentukan pergerakan pion. Setiap petak pemberhentian menyajikan kartu tantangan berisi pertanyaan tematik yang harus dipecahkan secara kolaboratif dalam kelompok. Siswa tidak hanya mencari jawaban benar, tetapi belajar untuk mendengarkan dulu baru dimengerti. Setelah mengumpulkan informasi, siswa menuangkan pemahaman mereka ke dalam karya nyata berupa pop-up book. Setiap halaman buku ini menceritakan kekayaan alam dan keunikan budaya dari berbagai provinsi di Indonesia. Dengan membuat pop-up book secara langsung, siswa tidak hanya menghafal nama daerah, tetapi benar-benar merasakan dan mengenal ciri khas setiap provinsi melalui sentuhan kreativitas mereka. Lebih dari sekedar keterampilan tangan, struktur pop-up book yang berlapis mengajarkan siswa tentang cara kerja sistem. Mereka mulai memahami bahwa untuk menciptakan hasil akhir yang indah, diperlukan langkah-langkah yang urut dan logis. Melalui visualisasi 3 dimensi ini, kekayaan alam Indonesia tidak lagi sekedar teks di buku. Pembelajaran berlanjut dengan mengeksplorasi aplikasi Canva sebagai media kreatif. Di sini, siswa mengasah literasi digital mereka dengan memanfaatkan berbagai fitur untuk menyusun infografis yang menarik. Mereka tidak hanya belajar desain, tetapi juga belajar menyaring dan menyajikan informasi tentang kekayaan alam serta letak geografis Indonesia secara visual dan sistematis. Tahapan dimulai dengan riset mendalam, di mana siswa memilah informasi kunci dari hasil eksplorasi sebelumnya. Mereka belajar menentukan data mana yang paling penting untuk ditampilkan, seperti batas wilayah negara atau jenis flora fauna endemik, sehingga kemampuan literasi informasi mereka terasah sejak langkah pertama.
Selanjutnya, siswa mulai menyusun tata letak atau layout secara sistematis. Mereka belajar bahwa posisi elemen visual bukan sekedar estetika, melainkan cara untuk mengarahkan alur berpikir pembaca. Di sini, siswa menerapkan prinsip berpikir komputasional dengan memecah informasi kompleks menjadi bagian-bagian visual yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Pada tahap akhir, siswa mempersonalisasi karya mereka menggunakan elemen grafis, peta interaktif, dan tipografi yang sesuai dengan karakter provinsi yang mereka angkat. Selama proses ini, fitur kolaborasi real-time di Canva memungkinkan siswa untuk saling memberi masukan dan bersinergi, memastikan bahwa infografis yang dihasilkan adalah buah pikiran kolektif yang komunikatif. Karya yang telah selesai bukan sekedar tugas sekolah, melainkan pesan digital yang siap dibagikan. Ini adalah momen di mana siswa merasa bangga atas kontribusi mereka dalam mengenalkan kekayaan Indonesia kepada dunia melalui kemahiran teknologi. Belajar IPAS tentang kekayaan alam Indonesia jadi seru banget. Dulu saya belajar dengan menghafal nama-nama pulau. Tapi sekarang saya bisa buat desain infografis di Canva dan bikin kuis interaktif melalui pelajaran coding. Saya jadi lebih mudah memahami materi karena tampilannya yang menarik. Dan saya diajak untuk membuatnya sendiri. Belajar jadi nggak berasa sulit, malah kayak lagi bermain game. Belajar IPAS kali ini seru banget loh. Biasanya hanya membaca dan mengerjakan latihan di buku. Tetapi sekarang saya diajak ibu guru membuat simulasi sendiri tentang kekayaan alam Indonesia melalui mata pelajaran IPAS dan coding. Saya menjadi lebih paham kenapa kita harus mencintai negara kita sendiri, salah satunya dengan cara menjaga hutan kita. Belajar tidak membosankan karena menggunakan aplikasi Canva dan aplikasi lainnya. Saya melihat praktik baik yang dibagikan oleh Bu Fitri sangat menginspirasi. Integrasi antara materi IPAS dengan pelajaran coding ini adalah sebuah terobosan baru di sekolah kami. Penggunaan Canva untuk visualisasi materi juga membuat siswa jauh lebih antusias. Inovasi ini memotivasi saya pribadi untuk ikut menerapkan literasi digital di kelas saya sendiri. Bapak dan Ibu, bagi saya mengajar bukan sekedar mentransfer ilmu di dalam kelas, melainkan sebuah perjalanan untuk menanamkan benih karakter yang akan terus tumbuh meski lonceng sekolah telah usai berbunyi. Melalui integrasi teknologi dan penguatan jati diri bangsa, saya ingin memastikan setiap siswa di SDN Pondok Labu 14 Pagi tidak hanya siap menghadapi masa depan digital, tetapi juga memiliki cinta yang mendalam terhadap kekayaan tanah airnya. Karena pada akhirnya menjadi guru adalah sebuah panggilan hidup, dan dedikasi saya untuk pendidikan Indonesia adalah pengabdian tanpa batas. Saya Fitrianti, mari terus bergerak, berbagi, dan menginspirasi untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.